Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sebelumnya khatib berwasiat kepada seluruh jamaah, dan tentunya wasiat ini juga berlaku khusus untuk saya pribadi al-fakir. Mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah. Sehat, berkah, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ada satu ayat yang menjelaskan tentang Idul Adha. Kalimatnya pendek dan semua orang Islam pada hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ayat ini menjelaskan kepada kita, Allah menjelaskan kepada kita, fasholli li rabbika wanhar. Dan salatlah kamu, wanhar, dan berkorbanlah. Allah menjelaskan kepada kita nanti pas saat Idul Adha. Allah mengajarkan kepada kita wanhar dan berkorbanlah. Insya Allah sebuah karunia dari Allah. Mudah-mudahan tahun ini jamaah yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan haji yang mabrur, haji akbar. Ada pesan dari Allah kepada kita. Setidak-tidaknya ada dua pesan. Yang pertama, Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang dermawan. Allah mengajarkan kepada kita bukan hanya jadi orang kaya, tapi juga orang dermawan. Karena orang dermawan itu belum tentu dia itu asal dari kaya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allah tidak memanggil orang yang kaya untuk berkorban, tapi yang mampu. Kenapa? Karena belum tentu orang kaya itu mampu. Tapi kalau orang dermawan, insya Allah dia mampu. Karena di dunia ini ada beberapa golongan. Ada orang kaya, dia dermawan. Ada orang miskin, dia dermawan.
Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, pesan dari Allah Subhanahu wa taala tentang Idul Adha atau Idul Kurban. Secara fisik yang dipotong oleh penyembelih itu memang pada dasarnya adalah hewan. Yang dipotong nanti setelah hari raya Idul Adha, fisiknya memang korban. Kambing, sapi, domba, dan sebagainya. Memang fisiknya itu. Tapi Allah tidak mengajarkan seperti itu. Ada pesan tersembunyi ketika prosesi penyembelihan itu. Apa itu? Allah mengajarkan kepada kita, pada dasar yang dipotong itu adalah sifat kehewanan kita. Yang dipotong itu adalah sifat kebinatangan kita yang ada dalam tubuh semua manusia. Karena sifat manusia, nafsu manusia, pada dasar ada yang disebut sifat hayawanat. Sifat kehewanan. Apa itu sifat kehewanan yang harus hilang dari tubuh kita? Rakus. Rakus itu adalah sifat hewan. Wajar kalau hewan itu rakus. Wajar. Kenapa? Karena memang hewan tidak dititipkan akal. Hati tidak. Yang dititipkan oleh Allah, akal itu adalah manusia. Untuk digunakan berpikir mana yang baik dan mana yang benar. Rakus itu sifat kehewanan yang harus hilang dalam tubuh kita. Rakus itu adalah ciri orang yang memang tidak puas dengan segala sesuatu yang diterima olehnya. Itulah sifat binatang. Ada lagi sifat kebinatangan yang ada dalam tubuh kita yang harus kita hilangkan. Apa itu? Sombong. Orang sombong itu bukan sifat manusia, sifat kebinatangan. Dalam sejarah kehidupan manusia, makhluk Allah, ada dua makhluk yang terkenal sombongnya. Apa itu? Iblis dan Fir'aun. Manusia sedikit pun tidak pantas untuk bersikap sombong. Kenapa? Karena apa yang kita miliki itu bukan dari kita, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantaslah kita merasa paling hebat, merasa paling soleh, merasa paling alim, merasa paling kaya. Kenapa? Hidup dunia ini ada di atas dan paling atas. Di atas langit pasti ada langit. Mungkin secara psikologi kalimat ganteng, merasa ganteng hal yang wajar. Tapi kalau merasa paling ganteng, inilah sifat kehewanan. Merasa paling pinter, itu sifat kehewanan. Sifat itulah yang harus kita keluarkan, sifat itulah yang harus kita hancurkan dan kita buang jauh-jauh dalam tubuh kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang terakhir adalah Allah mengajarkan kepada kita dengan berkorban, mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini nggak boleh sendiri-sendiri. Hidup ini nggak boleh merasa bahwa kita tidak butuh bantuan orang lain. Kenapa? Karena dalam Al-Quran kita hidup sebagai muslim dengan beribadah tok saja itu belum cukup. Belum cukup meyakinkan kita masuk surganya Allah. Kenapa? Karena masuk surganya Allah dalam Al-Quran syaratnya dua. Apa itu? Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Syaratnya dua. Beriman kepada Allah dan beramal soleh. Kalimat ini tidak boleh dipisahkan. Kalimat ini tidak boleh
hilang satu. Beriman saja tapi tidak soleh. Atau soleh tapi tidak beriman. Dua kata yang memang tidak boleh dipisahkan. Alladzina amanu dan beramal soleh. Jamaah sekalian rahimakumullah. Untuk jamaah yang sudah menginfakkan waktu dan hartanya untuk berkorban, kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan korbannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang belum, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, keselamatan, dan rezeki buat kita semua. Sehingga insya Allah mudah-mudahan tahun depan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa untuk berkorban. Berkorban adalah sebuah ibadah yang insya Allah banyak pahalanya. Berkorban adalah ibadah sosial. Bukan hanya pribadi, tapi juga sosial. Yang banyak pahalanya, yang banyak manfaat. Karena Allah sangat suka kepada hambanya yang beribadah, tapi bermaksud memiliki makna sosial yang tinggi. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, aku sudah beribadah, aku sudah membaca Taurat, aku sudah menjadi hamba yang baik. Kira-kira dari seluruh hambaku, yang paling engkau sukai itu ibadah apa ya Allah, ya Rabb? Allah kemudian menjawab, wahai Musa, ibadahmu itu biasa-biasa aja. Yang paling aku suka adalah ibadah engkau memberikan kepada orang lain kebahagiaan. Bersedekah, berinfak. Kenapa? Pahalanya buat rame-rame. Pahalanya buat sesama. Pahalanya bisa membantu orang yang membutuhkan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika kita masuk dalam kubur, badan sudah masuk ke dalam kubur kita. Udah berganti seragam kita menjadi seragam putih-putih. Kita sudah ditimbun, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ada satu kata yang kita mohon pada Allah. Apa itu? Berikan kami kembali ke dunia sekejap saja. Untuk apa? Untuk bisa bersedekah. Kenapa bisa bersedekah? Karena sedekah itu adalah pahalanya paling banyak dibandingkan ibadah-ibadah lain. Mohon maaf, panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan berkah selamat buat kita semua. Doakan buat jamaah kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan ibadahnya dimudahkan Allah. Sehat walafiat, panjang umur, bisa kembali ke tanah air dengan keadaan posisi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.